Oke guys, jadi hari ini kita ada pekerjaan untuk buat talang PVC ya. Ini kita mau buat talang PVC itu panjangnya itu 45 cm. Nah, karena space-nya cuma 45 cm teman-teman. Dia mau dibuat beberapa sket. Cuman sekatnya nggak terlalu banyak karena memang space-nya sedikit ya. Yang bisa saya bagikan pertama ya cara mengelem ini ya teman-teman. Nah, untuk mengelem si tutup PVC ini triknya biar dia nggak bocor itu kita pakai lem yang sesuai dengan bahannya teman-teman. Nah, kita pakai itu lem PVC juga ya. Ini saya ada lem PVC. Nah, ini lem PVC nya yang banyak ya teman-teman, jadi biar nggak bocor-bocor. Nah, kita langsung aja ke caranya teman-teman. Untuk saya biasanya pakai lem PVC yang kalengan yang seperti ini, tapi kalau kalian mau buat sedikit kalian bisa pakai yang bentuknya seperti odol ya teman-teman, itu lebih murah juga daripada kalian pakai atau daripada kalian beli yang seperti ini ya, terlalu mahal. Kalau kalian cuma buat S1 mubazir juga sih. Nah, ini kita lemnya itu kita taruh di bagian atas, nanti dia itu mengalir ke bawah teman-teman lemnya. Nah, karena lem PVC ini dia cair sekali teman-teman. Nah, kita taruh di ujung ini. Nah, setelah lemnya mengalir sampai ujung sini kita miringkan teman-teman. Nah, kita miringkan, baru kita taruh lem satunya lagi di sisi satunya teman-teman. Kita nggak pelit lem ya, jadi lem di sini kita pakai semaksimal mungkin ya. Kita nggak pelit lem. Nah, kalian pastikan di letter O ini teman-teman, dia itu full lemnya ya, lemnya udah menempel semua. Dimiringkan nggak masalah sih, yang penting lemnya merata. Kalau mungkin kurang banyak bisa kalian tambahkan, jangan sampai bleber-bleber atau belepotan ya teman-teman. Usahakan itu rapi. Sama hati-hati kalau main lem ini ya teman-teman, kalau bisa di luar rumah yang ventilasinya itu terbuka teman-teman, yang ventilasi udaranya itu lancar, karena baunya itu sangat menyengat. Nah, kalau udah kita letakkan di bawah, lalu baru kita pasang ini teman-teman. Nah, nggak cuman sampai di situ teman-teman. Untuk menambahkan lem, kalau bisa kalian posisi ini tetap seperti ini teman-teman, jadi posisinya dia berdiri. Nah, setelah itu kalian kalau bisa itu tambahkan lem di bagian pojok sini teman-teman. Nah, pojok kanan dan kiri ini kalian tambahkan di ujungnya. Kita biarin seperti ini sampai dia benar-benar kering. Jadi lem PVC ini dia sebenarnya keringnya cepat teman-teman. Nah, dia cepat kering. Hanya saja cepat kering itu jika pengelemannya itu sedikit atau lemnya itu terpencet teman-teman. Tapi kalau ini kan dia kita kasih banyak ya. Nah, kalau lemnya menggumpal seperti itu biasanya lama keringnya. Ini kita biarin aja sekitar kira-kira 5 menit sampai 10 menit. Nah, sembari kita nunggu ini kering, kita buat untuk penyekat chambernya teman-teman. Nah, kita buat untuk penyekat chambernya ini udah tak siapkan ini talangnya juga. Nah, untuk membuat penyekat chamber itu caranya agak susah-susah gampang ya teman-teman. Jadi kita buat mal-malan dulu teman-teman. Nah, kita mau buat mal-malan ya. Nah, untuk buat mal-malan saya biasanya pakai kardus. Nah, ini kita tinggal ukur dari, nah, ini juga yang menentukan talang kalian itu bakalan rapi apa enggaknya ya. Kalau bisa di bagian ini dia benar-benar diusahakan maksimal ya. Ini kita ukur dari sisi sini sampai ke sisi sini yang paling ujung. Habis itu kita potong teman-teman. Bentar, ini kita potong dulu. Oke guys, jadi ini udah jadi mal-malannya. Nah, untuk mempersingkat durasi ya teman-teman, tidak tak videokan tadi karena lumayan lama mengepaskannya. Cuman ya
tergantung kalian mau pakai cara seperti apa. Yang penting kalau bisa usahakan dia nanti motongnya itu pas dengan bagian dalam sini teman-teman. Nah setelah itu kita tinggal buat ini teman-teman. Oke, setelah itu kita tinggal cutting untuk PVC nya teman-teman. Nah untuk cutting PVC nya kita pakai dinding yang bagian kanan atau kiri itu bebas teman-teman, kalian bisa pakai bagian manapun. Nah ini kita buat mal seperti ini teman-teman. Nah setelah itu kita potong ya. Nah ini kita potongnya pakai grinder teman-teman, jadi kalau kalian mau potong pakai gergaji juga bisa, cuman ini untuk mempersingkat waktu juga, untuk mempercepat pekerjaan saya biasa pakai grinder. Nah kalau kalian pakai grinder bisa lebih cepat, tapi harus lebih hati-hati teman-teman. Oke teman-teman, kalau ini udah kering, nah kita bisa lanjutkan ke sesi pengukuran sekat ya. Ini biasanya enggak simetris ya, sisi kanan dan kiri itu biasanya beda. Jadi kalau sekat di bagian sini enggak pas, menghadapnya seperti ini enggak pas, itu tinggal kalian putar teman-teman. Biasanya itu lebih presisi juga. Kalian tinggal ngepasin aja teman-teman. Nah, kalau dirasa bagiannya ada yang kurang pas, kalian bisa grinder atau bisa gunting. Lebih aman sih digunting teman-teman. Nah, misalnya ini ada yang kurang rata ya, itu bisa digunting. Kalau PVC mah mudah, nggak kayak kaca ya, mungkin kaca lebih repot juga. Kalau ini bisa kalian buat, siapapun bisa buat juga sih. Tapi kalau kalian nggak mau repot ya kalian tinggal beli. Ini kita pasin dulu teman-teman. Udah jadi semua ya. Nah ini kita mau bor. Kalau udah jadi seperti ini dan udah pas di talangnya, nah udah presisi, kalian bisa bor. Nah untuk bor saya di sini pakai mata bor kaca ya. Nah, kalian bisa juga pakai mata bor yang buat kayu, atau kalian juga bisa juga bolongin manual, bebas sesuai selera kalian dan sesuai kebutuhan kalian dan seadanya di tempat kalian. Kalau dulu pas saya belum punya bor, saya pakai besi tak panaskan baru tak tusukkan ke sini, nah dia nanti berlubang. Ini untuk chamber pertama, dia airnya dari bawah nanti mengalir ke chamber 2 ya. Nah kenapa saya pakai lubang ya, kalau biasanya kan ada yang ini dipotong ya, dipotong terus di double wall. Kalau saya full pakai lubang semua ya, jadi sistemnya itu single wall. Nah kenapa single wall, menurut saya lebih praktis dalam pembuatan, lebih mudah, dan menurut saya kuat juga sih, lebih kuat karena dia bawahnya juga kena lem. Nah kalau kita potong di sini kan lemnya itu dari sisi kanan dan kiri saja teman-teman, jadi di bawahnya nggak kena lem. Tapi kalau seperti ini menurut saya lebih kuat juga. Nah, ya balik lagi kembali ke selera kalian teman-teman, bebas kalian mau pakai yang sistem yang mana, terserah kalian. Saya di sini hanya menyontohkan apa yang saya buat. Nah ini kita berarti tinggal kita lem teman-teman. Nah oke teman-teman, ini udah saya bolongin semua ya dari talangnya. Ini untuk output dari talang ke akuarium, dan ini untuk input. Nah ini kita buat seperti ini biar pipanya nanti bisa geser-geser teman-teman. Nah ini untuk di chambernya, ini lubangnya saya besarin lagi karena kalau kurang besar bisa dibesarin lagi, kalau kurang kecil mending dari awal lebih kecil teman-teman. Nah, ini di atasnya juga udah tak kasih coakan untuk naruh pipa nanti. Oke langsung kita lem teman-teman. Nah sebelum kita lem kita rakit dulu teman-teman, posisinya jangan sampai salah. Ini untuk chamber pertama, ini untuk naik pipa ya teman-teman. Ini udah saya rakit ya, ini belum saya lem, tinggal kita lem. Nah ini penempatannya, jadi dia sistemnya itu kalau saya buat itu nanti air masuk dari sini ya. Ini kan biasanya kita kasih pipa panjang, nah ini opsional, kalian bisa pakai pipa yang panjang dikasih lubang-lubang atau langsung dikeni ke bawah juga bisa. Nah untuk dari sini nanti dia lewat ke bawah, nah nanti dari bawah itu dia naik ke atas. Nah nanti di sini untuk chamber biologis, ini untuk mekanis.
Untuk pengelemannya itu sebenarnya kalau kalian mau lebih mudah itu pertama itu kalian beli itu ya apa namanya lem Korea teman-teman atau Alteco ya. Nah kalian tetesin dikit-dikit aja di setiap ujung ya. Nah, kalian bisa pakai itu kalau mau lebih mudah. Nah tapi karena di sini saya lem Koreanya itu udah mengeras, jadi saya pakainya lem PVC teman-teman. Nah, ini kita pakai lem PVC dulu biar dia nggak goyang-goyang ya. Nah setelah kalian tetesi seperti ini kita tunggu kering dulu, tapi kalau memang genjatan ininya agak kuat teman-teman, kalian bisa langsung tembak lem ini di setiap sudut-sudut. Jadi usahakan lem ini tuh menempel di bagian pojok-pojok sini ya teman-teman. Nah, bagian pojok-pojok sini, di siku-siku sini teman-teman. Nah itu nanti jadi kekuatan yang benar-benar kuat ya. Nah asalkan tidak ada sela teman-teman, jadi harus benar-benar presisi untuk sekatnya teman-teman. Nah nanti setelah kalian pakai ini nanti kita tambahkan lem lain lagi. Nah ini udah kuat ya. Nah ini kita tambahkan. Untuk menambahkannya itu sangat mudah teman-teman, kalian cukup miringkan dengan posisi seperti ini. Nah, terus lem ini kalian gosokkan di sudut. Kalian bisa lihat lemnya jatuh di pojok pas teman-teman. Nah kalau dirasa kurang banyak kalian bisa tambahkan, kalau dirasa pas ya cukup segitu. Nah kalau si lem udah sampai bawah kalian miringkan teman-teman, kita miringkan. Nah nanti lemnya itu menetes ke bawah teman-teman. Sorry ini ada bayangan jadi kurang kelihatan, mungkin kalian bisa lihat ya, itu lemnya dia menetes ke bawah. Jadi caranya seperti itu teman-teman, nggak perlu terlalu tebal, nanti hasilnya juga sama sih, yang penting sekatnya itu presisi. Oke kalian lakukan seperti ini di semua sela-sela sekat kalian teman-teman. Oke jadi ini udah kita kasih semua ya lemnya ya, kalian bisa lihat di bawahnya itu udah full semua ya, udah kena lem semua. Nah, mungkin nggak bisa presisi banget pasti karena bagian PVC ini dia memang agak melengkung ya, jadi memang kalau mengepreskan sekali sekatnya dengan ini itu agak susah. Nah tapi kalau ada sedikit space sedikit yang memungkinkan bocor, nah nanti kita tambah lem tapi bukan pakai lem PVC, nanti kita pakai silen. Contoh sebelah sini dia ada yang lubang sedikit di bawah, nah itu kan sedikit ya, itu nggak masalah, nanti kita pakai lem silen teman-teman. Yang penting sekatnya itu kuat teman-teman. Ini kita biarin dia kering sekitar, kalau bisa sampai benar-benar kering lemnya mungkin sekitar 30 menit. Nah, kalau lemnya tebal, tapi kalau lemnya sedikit paling 10 menit kering. Nanti kita silen setelah dia kering teman-teman. Oke guys ini udah jadi ya. Nah ini udah 90% jadi ya, ini tinggal kita kasih lem silen aja teman-teman untuk penutup celah ya sedikit. Ini udah kuat loh, ini udah kuat ini teman-teman. Nah, yang penting pengeleman harus maksimal, sekatnya juga harus presisi teman-teman. Nah, ini udah full lem semua ya. Nah, oke kita langsung silen teman-teman. Ini kita pakai lem clear teman-teman, lem yang biasa buat akuarium. Ini kita tinggal tembak di pojok-pojoknya teman-teman. Ini udah jadi semua ya. Nah ini udah tak kasih pipa kayak gini. Kalau ini kita terserah owner mau dipakai apa enggak. Nah ini sebenarnya untuk meratakan jalur air ya.
nanti dari sini naik air. Nah ini juga udah tak taruh tatakan. Sebenarnya untuk di bawah ini nanti diisi pakai biologis, baru nanti di atasnya pakai mekanis. Kurang lebih jadinya seperti ini teman-teman. Kalau kalian mau buat atau kalian mau modifikasi ya kurang lebih caranya seperti itu, cara pengeleman dan untuk menambal silenya kurang lebih seperti itu teman-teman. Barangkali kalian ada yang kurang jelas, kalian bisa tanyakan di komentar, dan jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung channel ini semakin berkembang. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.